Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi otomatisasi tata kelola kepegawaian, di mana tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik dapat menyebutkan prosedur kenaikan gaji berkala dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan prosedur kenaikan gaji istimewa dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan prosedur kenaikan tunjangan dengan benar. Masuk ke materi yang pertama, yaitu prosedur kenaikan gaji berkala, gaji istimewa, dan tunjangan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS, PNS diberikan kenaikan gaji berkala dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, PNS diberikan kenaikan gaji berkala apabila telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala. Yang kedua, penilaian pelaksanaan pekerjaan atau SKP dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya cukup. Kemudian yang B, pemberian kenaikan gaji berkala dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh kepala kantor atau satuan organisasi yang bersangkutan atas nama pejabat yang berwenang. Yang C, pemberitahuan kenaikan gaji berkala diterbitkan 2 bulan sebelum kenaikan gaji berkala berlaku. Yang D, apabila PNS yang bersangkutan belum memenuhi syarat, kenaikan gaji berkala ditunda paling lama untuk waktu 1 tahun. Yang E, apabila sehabis waktu penundaan PNS yang bersangkutan belum juga memenuhi syarat, kenaikan gaji berkala ditunda kembali setiap kali paling lama 1 tahun. Yang F, apabila tidak ada alasan untuk melakukan penundaan kembali, kenaikan gaji berkala tersebut diberikan mulai bulan berikutnya dari masa penundaan itu. Yang G, penundaan kenaikan gaji berkala dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang. Itu tadi adalah prosedur kenaikan gaji berkala bagi PNS. Nah, jadi itu tadi dia syaratnya ada apa aja, Bu? Syaratnya ada 2 ya di sini. PNS itu bisa naik gaji apabila telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan. Yang kedua, penilaian pelaksanaan kerja dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya cukup. Nah, itu adalah syaratnya. Kemudian prosedur kenaikan gaji istimewa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS. PNS itu diberikan kenaikan gaji istimewa dengan ketentuan yang pertama. PNS dapat diberi kenaikan gaji istimewa apabila daftar penilaian pelaksanaan pekerjaannya atau sekarang disebut dengan SKP ya, menunjukkan nilai amat baik sehingga patut dijadikan teladan. Namanya juga kenaikan gaji istimewa, jadi bukan gaji yang biasa ya. Apabila dia si PNS tersebut nilai SKP-nya nilainya amat baik, maka akan mendapatkan gaji istimewa. Kemudian yang B, pemberian kenaikan gaji istimewa dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu prosedur kenaikan tunjangan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS, PNS diberikan kenaikan tunjangan dengan ketentuan. Yang pertama, PNS yang beristri atau bersuami diberikan tunjangan suami atau istri sebesar 5% dari gaji pokok. Dan apabila suami istri sama-sama sebagai PNS, tunjangan ini hanya diberikan kepada pegawai yang mempunyai gaji pokok yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya gaji pokoknya lebih tinggi sang suami, nah berarti dihitung berdasarkan gaji pokok suami tunjangannya. Tapi apabila gaji pokok istri lebih besar, maka dihitung berdasarkan gaji pokok istri. Kemudian selain gaji pokok PNS itu diberikan tunjangan ya. Ada namanya kemarin kita bahas ya, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan pangan, dan tunjangan lainnya. Kemudian PNS yang memiliki anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 tahun
belum nikah, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk setiap anak, diberikan paling banyak untuk 3 orang anak, termasuk 1 orang anak angkat. Kemudian yang ketiga, PNS yang menjabat jabatan tertentu diberikan tunjangan jabatan yang macam-macam jabatan dan besarannya dapat diatur dalam keputusan Presiden. Yang keempat, tunjangan pangan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan setelah mendengar masukan Kepala BKN. Yang kelima, apabila ada alasan-alasan yang kuat, PNS dapat diberikan tunjangan-tunjangan lain apabila tunjangan lain tersebut berlaku bagi seluruh PNS. Landasan hukum diatur dalam peraturan pemerintah dan apabila berlaku bagi PNS tertentu diatur dalam keputusan Presiden. Yang keenam, bagi pensiunan yang diangkat menjadi pegawai bulanan, di samping pensiun diberikan juga tunjangan-tunjangan lain sebagaimana yang berlaku untuk PNS. Nah, jadi tadi 3 prosedur kenaikan gaji berkala, gaji istimewa, dan tunjangan. Jika ada yang ingin tanyakan, nanti silahkan bisa langsung menghubungi Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.